Assalamualaikum. Kali ini saya berkesempatan untuk membahas sustainable living atau hidup berkelanjutan, atau bisa juga disebut sebagai belajar hidup berkesadaran dengan ramah lingkungan. Lifestyle tersebut beberapa tahun silam mulai muncul di permukaan akibat dari beberapa kerusakan lingkungan yang semakin hari semakin terasa. Iya bukan? Kalian tentu akan sadar kerusakan lingkungan yang sudah terjadi, seperti kebakaran hutan di Amazon dan Australia. Selain itu, kalau di Indonesia tentu banjir sudah bukan hal asing bagi kita. Banjir seperti sudah langganan tiap tahunnya. Dan kejadian lain kerusakan lingkungan, ledakan dari tempat sampah pembuangan, sehingga mengakibatkan banyak longsor di daerah tersebut. Miris bukan? Ya seperti itulah. Jadi untuk mengatasi dampak kerusakan lingkungan tersebut, saya sekeluarga belajar untuk hidup sustainable living. Seharusnya sustainable living ini, belepotan ya. Pokoknya style tersebut harusnya sudah bisa di new normalkan, bukan? Ya benar. Ya. Terus apa sih yang bisa kita lakukan? Kalau saya itu juga seorang pemula. Dulu awalnya nggak secara langsung juga sih saya mencari hal tersebut di internet. Saya dulu belajar hidup minimalis di beberapa buku yang saya baca, salah satunya buku Marie Kondo. Saya mulai mencari browsing di beberapa internet, beberapa medsos seperti itu. Kemudian info-info terkait hidup minimalis itu tiba-tiba muncul di beberapa beranda saya, seperti Less West, terus berkebun, dan lain sebagainya. Ya mungkin ini menjadi salah satu misi yang Allah berikan kepada saya. Selanjutnya kita akan bahas langsung hal-hal yang bisa dilakukan. Pertama, hidup minimalis. Hidup minimalis ini bukan terkait dengan barang, dekorasi, dan lain-lain yang serba minimalis. Bukan ya, lebih ke memanfaatkan barang sampai habis dan hidup lebih sadar akan kebutuhan barang yang memang kita perlukan. Hidup minimalis ini bukan menjadi hal yang asing seharusnya bagi orang Islam, karena di dalam Islam, Nabi sudah mengajarkan hidup minimalis tersebut, hidup yang tidak mubazirkan barang. Saya memulai dengan decluttering rumah. Saya dan suami mulai berberes dan memilah beberapa barang yang lama tidak kita gunakan. Selain decluttering, kami juga memulai belajar belanja dengan penuh kesadaran. Jadi kalau dulu itu ada diskon teriak di sana sini, kami langsung beli. Kalau sekarang kami mencoba untuk lebih tenang, untuk lebih memikirkan, iya nggak sih kita butuh nggak gitu. Selanjutnya less waste. Mengenai less waste ini, kami memulai dengan membawa kantong belanja sendiri ke kedai. Sampai beberapa kedai langganan itu sudah hafal. Terus kami selalu membawa kantong tersebut. Selain membawa kantong belanja, kami juga belajar memilah sampah. Sampah organik kami gunakan menjadi kompos. Kompos? Apa di pikiran kalian sudah sulit membayangkannya? No. Kompos bisa menjadi hal yang mudah kita lakukan. Nggak usah ribet-ribet deh, nggak usah perlu tempat komposter dan lain-lain. Kita bisa memulai dengan menggali galian di belakang rumah atau di samping, terserah lah ya. Terus kemudian kalau ada sampah anorganik dari masakan kita itu nanti kita buang di situ, kita timbun dengan tanah kemudian gitu, udah jadi kompos kok. Lebih simpel
kalau lahannya sempit ya harus belajar komposter ya. Kemudian kalau sampah anorganik kami masih memilahnya juga, seperti kaleng, kardus, beberapa botol plastik itu kami kumpulkan, kemudian kami setorkan ke aplikasi yang memuat sampah gitu, yang menjual beberapa sampah bekas, seperti bank sampah lah istilahnya. Itu kemudian kalau benar-benar sampah lainnya yang benar-benar sudah nggak bisa dimanfaatkan, kami buang seperti itu. Kemudian apa ya? Oh ya, konsumsi secukupnya. Belajar konsumsi secukupnya, nggak berlebihan. Kami sekeluarga hobi ngemil sih, hobi makan. Jadi hal ini memang perlu kami pelajari. Intinya memulai dari makan sampai habis, jangan sampai ada sisa, seperti itu. Langkah selanjutnya yaitu berkebun. Berkebun itu selain membuat atmosfer rumah jadi segar, mata jadi segar, menghasilkan oksigen juga, dampak yang lainnya lebih penting yaitu apa? Ketahanan pangan. Ya, dengan ketahanan pangan kami juga lebih hemat tentunya. Kami bisa memanen hasil tanaman di kebun, jauh lebih sedap daripada yang dibeli langsung. Kalau ribet, belum pernah berkebun, so jangan khawatir. Ada langkah yang lebih sederhana, yaitu meregrow. Meregrow beberapa sayuran yang kita beli di kedai. Sebagai contoh, daun bawang, terus kemangi. Nah, kalau kemangi ini nggak tentu ya, kadang ada yang sampai akarnya dijual, kadang enggak. Nah, kemarin tuh ada beberapa tumbuhan yang sampai akarnya dijual, jadi saya potong, saya papas, kemudian saya tanam, dan alhamdulillah menghasilkan. Wah, seru bukan? Ya, seperti itu. Ya, demikian beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk memulai hidup sadar ramah lingkungan. Semoga bermanfaat, dan kalau masih dirasa berat, ayo kita bisa mulai pelan-pelan. Yang penting pasti niatkan semuanya untuk Allah, dan semoga Allah memampukan kita untuk mengemban niat tersebut. Akhir dari kata, mari belajar hidup sadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.